Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Utami SPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu serta karyawan SD Kebumen 01, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dan berbagi ilmu dalam rangka diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Perkenalkanlah, saya Porwanti SPD TPG Angkatan 10. Sebelah kanan saya yaitu Ibu Triwinarni MPDI selaku fasilitator, dan sebelah kiri Bapak Suyitno SPD selaku pengajar praktik. Sebelum kita mulai, marilah kita tinjau kembali filosofi KHD, yaitu bagaimana tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntut karakteristik siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menjadi teladan yang baik, memberi motivasi, semangat dan dorongan kepada siswa sehingga pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Disiplin positif menurut Dan Geshen yaitu disiplin berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Disiplin diri mempelajari bagaimana mengontrol diri sendiri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercipta tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai seorang guru, kita harus menuntun peserta didik kita agar memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari dalam diri siswa. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kebijakan harus saling kolaborasi dalam menerapkan nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama dan dijalankan secara konsisten. Tujuan penerapan disiplin positif yaitu agar siswa berkarakter disiplin, jujur, sopan santun, peduli, bertanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun nilai-nilai kebijakan universal yaitu nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya ulangi ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat kreatif, bernalar kritis, dan bergotong royong. Adapun 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Dosen yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, hal ini termasuk dalam motivasi intrinsik atau ekstrinsik ya. Mbak Arum, Bu Arum, termasuk dalam motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Menyadari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ekstra ya, jadi pengaruh dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bu Sofi, mendapatkan imbalan berarti dari luar ya, dari luar atau ekstrinsik.
Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini menghargai diri sendiri berarti intrinsik atau dari dalam. Motivasi yang ketiga ini adalah yang kita harapkan timbul dalam diri anak-anak. Selanjutnya yaitu motivasi itu akan datang dengan cara hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Apakah yang dimaksud dengan hukuman? Hukuman atau punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku yang berlaku secara umum. Hukuman biasanya diputuskan secara sepihak. Jadi anak-anak tidak diajak untuk berdiskusi. Ya sudah, kamu salah, harus dihukum. Itu hukuman, sifatnya memaksa dan menyakiti anak. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik secara material berupa reward, penghargaan, ataupun ucapan. Yang selanjutnya, konsekuensi adalah akibat yang diperoleh dari suatu perbuatan yang sudah disepakati. Ini sudah ada kesepakatan kelas, misalnya anak-anak sudah tahu kalau tidak melanggar kesepakatan berarti harus ada konsekuensi. Yang selanjutnya adalah restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Apakah perbedaan konsekuensi dan restitusi? Hukuman tadi dikatakan bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakiti, yang harus terjadi. Anak salah ya harus hukum, itu hukuman. Tidak ada toleransi. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu lama karena anak akan pasti tertekan. Korban mendapat keadilan. Misalnya anak nakal yang korban, pasti mereka akan merasa, wah sudah cukup, aku puas, ya, merasa mendapat keadilan. Tetapi ada murid yang akan tersakiti. Selanjutnya, konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman. Ini hampir sama, tapi lebih baik konsekuensi daripada hukuman. Selanjutnya, restitusi. Restitusi merupakan pilihan penguatan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan. Coba Bapak Ibu analisis tiga langkah untuk menyelesaikan masalah itu mana yang paling baik? Iya, restitusi. Karena restitusi anak diajak diskusi, diajak melakukan pilihan, diberi penguatan. Dengan demikian anak tahu motivasi yang timbul akan datang dari dalam dirinya. Perbedaan tadi sudah saya jelaskan. Jadi memang betul 3 langkah untuk menyelesaikan masalah tadi yang paling tepat kita laksanakan adalah restitusi. Tapi pada kenyataannya mungkin kita selama ini belum 100% yang menerapkan restitusi itu. Kita beranggapan bahwa hukuman mungkin lebih baik. Anak itu tidak jera kalau tidak hukum, tapi sebenarnya dihukum itu sebenarnya membuat anak trauma, walaupun tidak trauma fisik tapi secara psikis. Dimana restitusi ini anak diajak dilibatkan dalam menyelesaikan masalah, disiplin positif sehingga motivasi intrinsik atau dalam diri anak akan timbul. Permasalahan yang sering kita hadapi itu kita kadang dilema ya, tapi kita harus berusaha bagaimana sebagai seorang guru kita harus mampu menerapkan segitiga restitusi. Kita coba anak kita ajak berdiskusi. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Apa alasanmu? Bagaimana langkah yang harus kamu laksanakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Anak akan lebih bangga, lebih dihargai.
Itu insya Allah jika kita benar-benar menerapkan segitiga restitusi, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik. Ini ciri-ciri restitusi yang sudah saya jelaskan sekilas tadi, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Dengan restitusi, anak-anak akan merasa belajar. Aku kemarin nakal, kalau aku nakal kan situasinya seperti ini. Jadi dia diajak belajar merefleksi diri sendiri. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kalau hukuman kan anak tidak ada pilihan, tapi di restitusi itu anak-anak diajak memperbaiki hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan teman yang mungkin melakukan kesalahan. Dia diajak dialog. Hubungan dengan guru juga dia merasa diberi cara merefleksi diri sendiri. Jadi anak-anak hubungannya tidak timbul rasa dendam. Yang ketiga yaitu tawaran, bukan paksaan. Seperti tadi sudah saya jelaskan, anak diajak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Gimana kalau kamu nakal sama temenmu itu, kemarin dia nangis, apa solusi yang harus kamu ambil? Itu adalah restitusi. Terus selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Itu tadi dalam tahap 3 restitusi, nanti anak-anak akan diajak, kenapa kamu melakukan kesalahan? Apa alasannya? Nah, di situ anak diajak mencari kebutuhan apa, mengapa kok kamu nakal sama temannya. Pasti dia akan mencari alasan, aku nakal karena ini. Pasti anak-anak begitu. Mungkin selama ini kita hanya melihat satu sisi saja, oh anak itu nakal gitu. Padahal sebenarnya tidak begitu. Mungkin dia melakukan kesalahan ada alasannya. Selanjutnya restitusi adalah cara yang terbaik karena anak-anak diajak mencari solusi. Setelah itu bagaimana dia mengatasi, itu restitusi. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang ditekankan adalah bagaimana dia berubah karakternya yang kemarin mungkin tidak disiplin. Dia bagaimana cara mengubahnya? Bagaimana anak-anak belajar mengungkapkan masalahnya apa, cara menyelesaikannya apa. Yang selanjutnya yaitu restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Betul. Jadi anak yang salah itu tidak harus dihujat, kamu salah, tidak. Tapi kita cari dulu permasalahannya apa. Setelah kita cari permasalahannya, bagaimana cara mengatasinya. Betul tidak dia bersalah? Jadi anak-anak ada penguatan. Mungkin dia bersalah karena pertama dia dinakali dulu, terus dia membela diri, gitu. Nah, keyakinan kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya dalam bentuk positif, tidak boleh menggunakan kata tidak. Tidak boleh gojek. Jadi diganti mungkin dengan tertib di dalam kelas. Kata-kata positif. Keyakinan kelas hendaknya dibuat tidak terlalu banyak sehingga anak mudah mengingatnya. Selanjutnya, semua warga kelas berkontribusi dalam mengungkapkan pendapat. Berikut ini proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan, yaitu setiap anak saya kasih kertas, dia belajar mengungkapkan, menulis keyakinan kelas apa. Dari 18 anak itu ada bermacam-macam keyakinan kelas. Terus saya kelompokkan ini.
Saya kelompokkan, ada yang menghargai orang lain, belajar menghargai orang lain, disiplin waktu. Terus yang kemarin itu adalah tertib di dalam kelas, menghargai orang lain, disiplin waktu, tertib dalam kelas. Terus anak-anak tidak boleh buang sampah sembarangan, ada yang begitu, tapi diganti karena tidak boleh menggunakan kata-kata negatif, ya jaga kebersihan kelas. Kemarin setelah anak-anak belajar membuat keyakinan kelas, dapat disimbolkan bahwa keyakinan kelas yang dirangkum dalam satu kelas ada 5, yaitu siswa belajar dengan tertib dan bahagia, siswa konsentrasi saat belajar, siswa menghargai diri sendiri dan orang lain, siswa tepat waktu dalam menyelesaikan tugas, senantiasa bersikap santun. Kenapa di sini ada bersikap santun? Karena anak-anak memang perlu ditanamkan, kadang sama temennya sendiri memanggilnya kurang sopan. Itu perlu kita tekankan. Mungkin tidak bisa secara instan, tapi insya Allah kalau kita konsisten dalam menerapkan keyakinan kelas, kedepannya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang santun. Adapun setelah keyakinan kelas, saya menyusun peraturan kelas, yaitu peraturan itu: 1, meminta izin saat keluar kelas. Yang kedua, sopan dan santun dalam berperilaku. Angkatan saat menjawab pertanyaan, duduk di kursi dengan benar. Walaupun kelas 4, ternyata memang anak-anak suruh duduk anteng memang susah. Tapi bagi saya tidak harus duduk anteng, yang penting tidak melakukan keributan di dalam kelas. Jadi tetap pembelajaran di dalam kelas berjalan dengan baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia pasti ada alasannya. Seperti tadi, anak-anak melakukan kesalahan, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, itu pasti ada alasannya, yaitu tujuannya ingin dicapai, pasti dilakukan dengan usaha yang terbaik untuk memenuhi keinginan kita. Ketika kita mendapat keinginan, maka kita memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Ketika seorang siswa melakukan pelanggaran, berarti nilai-nilai kebajikan atau peraturan sebenarnya mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Mari kita kupas kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5. 1, kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Seperti contohnya apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ibu Ning, nomor 1. Enggih, leres, betul ya, kebutuhan makan, pakaian. Terus yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Menurut Bu Nur, apa nih kebutuhan cinta dan kasih sayang? Bu Nur Hamidah, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ya, perhatian, kasih sayang. Kasih sayang itu bisa didapat dari orang tua, dari lingkungannya, dari temannya, dari ibu guru kalau di sekolah, dari orang-orang yang ada di dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, kebebasan atau freedom. Menurut Pak San, kebebasan, kebutuhan akan kebebasan apa, Pak San? Bisa memberikan ruang waktu untuk sekedar bisa refreshing. Oh ya, Pak San happy mungkin ya, tapi kebebasan yang di sini yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab ya. Kalau anak-anak dalam kegiatan pembelajaran
anak-anak diberi kebebasan yaitu memilih mungkin diajak media pembelajaran apa yang mungkin nanti kita gunakan agar anak-anak lebih senang. Besok kita belajar materi misalnya tentang ekosistem. Kita mau belajar di mana anak-anak bisa kita tawarkan. Kita belajar di kelas atau di luar kelas. Itu anak-anak diajak diberi kebebasan. Guru bukan penentu, tapi guru sebagai motivator atau sebagai pendorong anak-anak agar bisa berkreasi. Selanjutnya kesenangan atau fun. Menurut Bu Susi, kebutuhan dasar anak akan kesenangan apa? Saloni. Ya betul. Walaupun anak-anak kelas 4, kelas 5, kelas 6, dunia mereka adalah dunia bermain. Diajak bermain, tidak apa-apa belajar di depan kelas lesehan, belajar berhitung sambil bermain. Itu lebih asik memang diterapkan seperti itu. Selanjutnya adalah kekuasaan atau power. Bagaimana menurut Bu Sofi kebutuhan akan kekuasaan atau power? Kekuasaan kalau di dalam kelas misalnya saat anak itu mau menyelesaikan tugasnya, dia punya dengan teman-temannya, biasanya ada satu kekuasaan atau power yang ingin mereka tonjolkan begitu. Ya, bisa juga seperti itu. Tapi yang lebih tepat adalah kekuasaan di sini, kekuasaan anak untuk berprestasi atau menonjolkan diri. Mungkin seperti yang dikatakan Bu Sophie, menonjolkan diri. Jadi kreasi anak di sini ditimbulkan kekuasaan mereka untuk melakukan berekspresi dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya sebagai contoh, misalnya kita mau buat keterampilan dari bahan bekas, misalnya dari kardus. Anak-anak diberi kekuasaan atau diberi kebebasan seperti hampir sama dengan ini yang kebebasan, tapi di sini nanti anak-anak yang memenuhi prestasi akan diberi reward atau hadiah yang mungkin menjadi kebanggaan dalam dirinya. Saya punya satu analisa soal, yaitu sebuah kebutuhan apa yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh putri kelas 4. Sampai di rumah dia menangis, mengadu kepada ibunya kalau di sekolah sebel sama bu guru, marah sama bu guru. Menurut Anda kebutuhan apa yang ingin putri lakukan? Maaf ini putri, karena di kelas itu putri kemarin mainan boneka. Terus saya kasih tahu agar besok tidak boleh membawa boneka saat pembelajaran. Ya, bu guru bilang saya tidak boleh main boneka saat kegiatan belajar. Kata bu guru, nanti saya tidak konsentrasi dan tidak fokus. Kan tidak seru kalau di kelas nggak boleh bawa boneka. Menurut pendapat Bapak Ibu, kebutuhan apa sebenarnya yang ingin dipenuhi dalam diri putri? Ibu Utami. Menurut saya dari cerita itu adalah kebutuhan tentang kebebasan di dalam mereka belajar. Ada lagi mungkin? Kesenangan. Iya betul. Iya, kebebasan mungkin menurut dia, ya enggak apa-apa atau bu guru aku belajar sambil bawa boneka. Kemarin saya juga agak kaget. Belajar sambil boneka boleh, bawa boneka boleh, tapi dimainkan saat kegiatan istirahat. Jadi memang boleh membawa mainan, boleh. Jadi anak-anak iya bawa, kemarin memang bawa boneka itu. Jadi teman-temannya aku besok yang bawa gitu. Jadi anak-anak boleh, anak-anak membawa mainan itu boleh, tapi keluarkan saat istirahat. Kalau pas pembelajaran sesuai dengan tema, misalnya berperan, nggak
pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kita pakai. Tapi saat kita belajar matematika harus mungkin dengan konsentrasi tinggi. Kamu mainan sama menggunakan boneka tidak akan selesai. Jadi memang kebutuhan yang ingin putri dapatkan yaitu mungkin kebebasan, kesenangan, yaitu kesenangan, mungkin bermain. Memang kita saat pembelajaran memang perlu kita selingi dengan bermain karena memang dunia anak-anak SD itu adalah belajar sambil bermain. Betul Bapak Ibu, kalau kita terapkan 5 kebutuhan dasar itu, insya Allah pembelajaran kita di kelas akan terasa menyenangkan. Anak-anak akan merasa rindu dengan Bu Guru. Besok kita belajar apa lagi ya Bu Guru? Besok kita belajar bermain peran Bu Guru. Begitu. Kadang anak-anak yang kita lihat biasa-biasa saja malah semangat. Bu Guru, saya diajak syuting. Kita belajar bermain peran. Begitu. Selanjutnya kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol segitiga restitusi. Menurut teori William Glasser, 5 posisi kontrol yaitu 1 penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum seperti yang awal-awal tadi saya katakan bahwa seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal. Kadang kita tidak sengaja ya. Lah kok iki piye todol, mungkin kita tanpa sengaja gitu. Kok ngomong aku dul. Itu sebenarnya secara verbal mereka kita hukum. Imbasnya apa? Mereka akan rendah diri. Bu Guru kok gitu ya. Kadang mungkin tanpa sengaja. Mulai sejak sekarang kita memang harus menjadi guru yang bebas dari sifat penghukum, karena orang yang penghukum itu akan menjalankan hukumannya biasanya bahwa sekolah merupakan sistem aturan yang memaksa. Nak kowe salah ya dihukum, sebenarnya tidak begitu. Seperti contoh, patuhi aturan saya, awas kalau tidak nurut. Nah, itu sebenarnya kata-kata penghukum. Guru seperti itu biasanya beranggapan bahwa pembelajaran akan berhasil karena cara saya. Bu Guru paling top, sebenarnya nggak boleh. Seorang penghukum akan bersifat begitu. Anak yang bersalah mungkin dia terlambat berangkat sekolah. Seorang penghukum pasti dia akan, kamu kenapa berangkatnya telat? Kamu tidak mengerjakan PR, hukumannya apa? Itu adalah ciri-ciri seorang penghukum. Jadi anak-anak tidak diberi kesempatan memberikan alasan. Guru sebagai penentu kebijakan hukuman. Selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Posisi ini sering menggunakan, apa kamu nggak kasihan toh kok gojek terus misalnya gitu. Bu Guru sudah keras-keras ngomong ngasih pelajaran, kamu gojek, nggak kasihan sama Bu Guru. Jadi anak-anak ditimbulkan rasa bersalahnya. Oh yo, nah, rasa bersalahnya. Seperti ini, ibu sangat kecewa dengan sikap kamu. Anak-anak dibiarkan mereka merasa bersalah. Seperti ini belum begitu tepat. Mari kita lanjutkan dengan sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan mengontrol murid melalui persuasi atau kata-kata. Posisi teman biasanya bersifat positif maupun negatif. Positif yaitu hubungan antara murid dan guru lebih dekat, best friend kata gitu. Tapi kalau secara negatifnya yaitu anak-anak kan mungkin karena kedekatannya sama Pak Guru, Bu Guru terlalu dekat, kadang menggunakan kata-katanya tidak sopan karena dianggap seperti teman sendiri. Nah, kata-kata yang biasa muncul sebagai teman, ayo ingat tidak bantuan Bu Guru selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa.
nanti ibu guru bantu menyelesaikan. Pada posisi teman, anak-anak akan lebih dekat. Tapi nilai negatifnya apa? Anak-anak kadang merasa karena saking dekatnya dia seperti teman, unggah-ungguh atau sopan santunnya agak hilang. Selanjutnya adalah posisi pemantau, memantau atau mengawasi. Saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita pantau atau kita awasi. Pemantau berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi, kita menjalin hubungan yang terpisah secara pribadi dengan murid, sehingga kita bisa menjalankan tugas sebagai pemantau. Pertanyaan yang bisa diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat memperhitungkan data, catatan yang dapat digunakan, catatan bukti atau perilaku seseorang. Siswa yang melanggar nilai-nilai kebajikan. Seorang pemantau biasanya dia memulai data otentik. Misalnya anak itu tidak berangkat sudah berapa kali, dia sudah ada data, absennya banyak yang A. Pemantau dipantau bagaimana dia bertanggung jawab terhadap anak itu. Tapi di sini seorang pemantau, anak juga belum dikasih kesempatan untuk diajak diskusi dalam menyelesaikan masalahnya. Yang selanjutnya adalah posisi sebagai seorang manajer. Posisi ini adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya yang kita lakukan, mendukung murid agar dapat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Di sini kolaborasi guru dengan murid sudah terjadi, yaitu kata-kata yang keluar dari seorang manajer biasanya apa yang kita kayak ini, keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati bersama, bagaimana kamu bisa memperbaikinya, apa rencana kamu dalam memperbaiki permasalahan tersebut. Menurut Bapak Ibu, 5 posisi kontrol tadi yang paling ideal posisi yang mana? Betul Bu Sofi, manajer. Jadi posisi manajer ini sudah lengkap. Siswa diajak berdiskusi, alasan apa dia melakukan kesalahan, terus rencana apa yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jika terjadi permasalahan seperti tadi, ada tingkatan segitiga dalam menyelesaikan, yaitu segitiga restitusi, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi diri, yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga menyatakan keyakinan, ya. Validasi identitas di sini yaitu maksudnya anak diajak merefleksi diri. Kenapa kamu kemarin Bu Guru, sebagai contoh nih, kemarin Bu Guru dapat laporan dari orang tua wali murid si A bahwa kamu suka mengejek temanmu. Ini pada tahap stabilitas identitas. Selanjutnya tahap kedua yaitu kita validasi, kita cocokkan, benar enggak laporan dari wali murid tersebut. Kita panggil anaknya, kita ajak ngobrol, betul enggak? Seperti kemarin sudah saya terapkan kepada Mas Rafa, karena ada laporan dari orang tua muridnya, orang tua murid dari Mas Yahid, bahwa dia diolok-olok, diejek, dan Mas Yahidnya tidak berangkat. Saya coba terapkan dengan segitiga restitusi, saya panggil anaknya, saya tanya, yang kedua saya validasi, betul nggak Mas Rafa, kemarin kamu mengejek Mas Yahid, terus alasannya apa? Ternyata alasannya karena Mas Yahid juga mengejek duluan, setelah itu juga Mas Yahid katanya mengotori, membuat spam gitu, terus ternyata anak-anak di
luar pembelajaran di rumah, mungkin sering WA-an ya. Setelah itu saya tanyakan tahap ketiga, yaitu menentukan keyakinan. Yaitu saya tanyakan, kalau Mas Rafa melakukan hal tersebut, apa tidak menyakiti Mas Yait? Ya Bu Guru. Terus apa cara mengatasi masalah tersebut biar Mas Yait mau berangkat sekolah lagi? Ternyata setelah anak-anak saya ajak bagaimana dia mengungkapkan, saya tidak memberi hukuman, bagaimana dia berani mengungkapkan, ternyata dia juga bisa mencari solusi. Saya harus minta maaf Bu Guru. Terus selanjutnya bagaimana? Saya tidak akan mengejek lagi Bu Guru. Ya, Bu Guru catat ya, setelah kamu belajar mencari solusi atau menyatakan keyakinanmu, kamu harus bisa melaksanakannya. Alhamdulillah, setelah anak-anak saya terapkan dengan segitiga restitusi tadi, ternyata Mas Yait sama Mas Rafa juga baikan lagi, tidak ada rasa dendam, dia merasa tidak tertekan dalam menyelesaikan masalahnya. Bapak Ibu, demikian presentasi saya tentang budaya positif. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya beri kesempatan satu pertanyaan saja, monggo. Monggo Bu Sophie, Bu Tami. Saya Pak yang bertanya. Nggih, Bu Tami. Saya yang sering menerapkan sanksi. Nggih, Begini betul. pertanyaan saya, yang namanya peserta didik ini kan karakternya bermacam-macam. Ada yang sekali kita sudah membuat kesepakatan, mereka itu memang betul-betul mematuhinya. Ada yang membuat kesalahan, diberi penjelasan atau kita beri pengertian, kemarin kita sudah membuat kesepakatan tapi kenapa kamu langgar, itu bahkan mungkin berkali-kali dia lakukan pelanggaran itu. Apakah kita akan tetap berfokus pada restitusi terus, atau kita boleh meningkat ke konsekuensi, bahkan kita boleh meningkat lagi ke hukuman? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Bu Guru, terima kasih Bu Tami. Memang betul, kenyataan kita di lapangan, kita kadang anak itu sudah kita buat kesepakatan. Seperti contoh di kelas saya saja, sudah saya buat kesepakatan, anak-anak harus tertib, kadang masih belum bisa tertib. Apakah bisa meningkat dengan konsekuensi, bisa dengan hukuman, boleh enggak? Begini Bu, seperti saya jelaskan tadi, hukuman itu akan membuat anak trauma. Mungkin kita, ya nak dikasih hukuman pasti jera, betul, mungkin jera, saat itu jera, tapi kesadaran dalam diri dia tidak akan, dia merasa mematuhi peraturan itu karena dia merasa takut. Tapi kalau dengan restitusi, dia melaksanakan peraturan itu, malah kita diajak, anak-anak itu diajak dialog, dia tidak dipersalahkan. Kamu melakukan kesalahan, apa alasannya? Memang betul, penerapan itu tidak bisa sekali jadi, betul tidak bisa Bu. Saya sudah mengalami kelas saya coba, saya belajar ini di guru penggerak, saya coba terapkan sedikit demi sedikit, mungkin tidak bisa 100%, tapi betul kalau dengan hukuman itu akan melekat dalam diri kita. Seperti contoh saya saja, dulu waktu saya SMA, saya mungkin hukuman fisik tidak, tapi secara psikologis saya kepada guru bahasa Inggris, dulu saya waktu jam 10 itu mesti saya rasakan saya ngantuk berat. Kenapa kok saya ngantuk berat? Tapi bu guru bahasa Inggris itu bilang kepada saya, Poranti, kamu tuh kok ngantukan kayak ayam. Sakitnya sampai sekarang itu masih terasa.
kok Bu Guru kayak gitu ya? Kalau kita terapkan dengan segitiga restitusi harusnya ditanya, kamu kenapa kok ngantukan? Jam segini kok mesti ngantuk, kenapa? Bu Guru tidak tahu Pak, kenapa saya ngantuk setiap jam 10. Karena saya pulangnya paling sore sendiri. Rumah saya Salatiga, sekolahnya di Ambarawa. Berangkat ke sekolah itu saya paling pagi, setengah 7, teman-teman belum datang, saya sudah datang. Bu Guru tidak tahu kalau saya pulang malam tuh belajarnya sampai malam, pagi harus sudah berangkat. Dalam hati saya berjanji, coba lihat Bu Guru, saya akan tunjukkan pada Bu Guru bahwa saya mampu jadi yang terbaik. Betul, pada waktu itu Ibu Guru bahasa Inggris itu kaget waktu saya diterima masuk Undip tanpa tes. Yang kedua, saya jadi nomor 1 SMA itu jurusan sosial. Harusnya sebagai seorang guru kita tidak boleh menerapkan hukuman. Itu mungkin hukumannya bukan hukuman fisik Bapak Ibu, tapi psikologis. Benar-benar melekat dalam diri. Sampai sekarang saya masih ingat. Hukuman itu mungkin sifatnya sementara. Jangka waktu panjang anak akan merasa dendam, akan merasa sakit hati. Jadi psikologisnya dia tidak akan bisa menjadi orang yang bijaksana. Kita akan mencoba Bapak Ibu, kita coba terapkan segitiga restitusi. Memang berat. Kalau hukuman kan enak, salah tak kasih hukuman, sudah selesai. Menurut kita. Saya potong dulu. Yeah. Biasanya hukuman itu kan kita sudah buat kesepakatan, karena saya memang selalu menerapkan kesepakatan. Kok nek kowe ora rampung, bagaimana akibatnya? Nah, tetap ada aja anak yang melanggar itu. Apakah kita tidak boleh menerapkan hukuman yang sesuai sudah disepakati tadi? Itu berarti bukan hukuman, itu maksudnya konsekuensi. Okay? Kalau hukuman itu anak tidak diberi kesempatan. Kalau hukuman ini kamu salah, ya wis tak kasih hukuman. Dia tidak, sebelumnya kita belum menerapkan kesepakatan. Nah, kalau kelebihannya konsekuensi sudah melakukan kesepakatan, ada konsekuensinya, tapi anak belum diajak dialog secara terbuka dalam menyelesaikannya. Jadi kalau restitusi itu lebih lengkap. Jadi anak-anak ditanya dulu, diklarifikasi dulu. Setelah diklarifikasi, anak-anak diajak mencari solusi. Jadi bukan kita yang menawarkan solusi, dia yang melakukan kesalahan. Konsekuensinya apa? Nanti dia akan mengungkapkan. Pertama memang dia bingung. Saya kembalikan, coba kalau kamu yang diejek, ternyata anak-anak diajak berdiskusi, dialog seperti itu, muncul Bu, betul muncul. Dia menyelesaikan permasalahannya itu bukan karena tertekan, bukan karena dendam, tapi karena kesadaran dalam dirinya. Insya Allah itu akan bertahan lama. Ya memang prosesnya, kalau ada kesalahan lagi, kita ulangi lagi. Itu insya Allah penerapan disiplin positif di sekolahan kita lama-lama akan bisa baik. Tapi memang satu konsekuensinya, yaitu harus kita konsekuen. Disiplin harus kita lakukan dengan konsekuensi, dengan cara kita ulang-ulang lagi. Kalau anak-anak masih salah, ya namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Bu Guru pun banyak kesalahan. Itu kita ungkapkan pada anak-anak. Tapi dengan penerapan segitiga restitusi itu, insya Allah SD kita akan menjadi, anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, pandai, sopan dan santun, dan berakhlak mulia. Demikian Ibu, Bapak Ibu Guru, apabila ada kata-kata yang tidak tepat, mungkin karena itu kekurangan saya, jika ada kelebihannya, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sofiana, saya rekan sejawat dari Ibu Purwanti yang saat ini mengikuti program guru penggerak angkatan 10 dan yang bertugas di unit kerja SD Negeri Kebumen 01. Pada saat ini saya ingin menyampaikan setelah saya mengikuti desiminasi yang dilakukan oleh Ibu Purwanti pada tanggal 8 Juni tahun 2024. Di sini saya merasa senang sekali mengikuti desiminasi yang beliau sampaikan pada waktu itu, karena dengan beliau menyampaikan desiminasi banyak sekali pengetahuan yang saya peroleh. Di antaranya ada penerapan kesepakatan kelas, kemudian ada posisi kontrol yang harus dilakukan guru, kemudian juga saya juga dapat mengetahui apa yang harus saya lakukan ketika ada permasalahan di dalam kelas. Untuk yang pertama, penerapan kesepakatan yang kelas yang sudah Bu Purwanti lakukan itu sangat bagus sekali ya. Jadi penerapan kesepakatan kelas yang beliau lakukan ini ketika di kelas, yaitu mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas bersama. Jadi kesepakatannya kelas yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh Ibu Purwanti sendiri, tetapi sudah mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas ini. Jadi kesepakatan kelas yang mereka sepakati dilakukan di dalam kelas mereka. Kemudian selain itu saya juga senang sekali karena dengan adanya desiminasi yang dilakukan oleh Ibu Purwanti, saya jadi mengetahui posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang pendidik. Nah, posisi kontrol itu ada apa saja? Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Untuk posisi kontrol yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Di sini anak-anak tidak dilibatkan pada saat mereka membuat kesalahan. Guru langsung saja memberikan hukuman kepada anak, sehingga anak ini akan merasa dirinya itu dihukum, dan dampaknya ini akan sampai mereka bawa di kemudian hari. Jadi anak-anak ini tidak ditanya terlebih dahulu pada saat mereka melakukan kesalahan, tetapi guru langsung menghukum anak. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum ini seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pendidik. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pemberi rasa bersalah. Jadi ketika anak-anak ini melakukan kesalahan, guru itu memberikan kalimat yang membuat anak itu merasa bersalah. Oh ya, kok aku seperti ini begitu. Jadi anak-anak itu berubah bukan karena dari hati nuraninya sendiri, tetapi mereka itu merasa bersalah bahwa ia melakukan kesalahan itu tidak ingin merubahnya, tetapi aku merasa bersalah begitu. Kemudian posisi yang ketiga ini ya yang sering sekali saya lakukan, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Saya ini guru kelas 1 ya. Saya itu kepingin menjadi temannya anak-anak, tidak ditakuti oleh anak. Tetapi ternyata setelah kegiatan desiminasi yang dilakukan oleh Bu Purwanti ini, saya jadi mengetahui bahwa posisi kontrol yang saya lakukan selama ini sebagai teman itu kurang sesuai begitu ya. Karena di dalam posisi kontrol teman ini seringkali kalimat yang digunakan, ya enggak apa-apa, kalian seperti ini tetapi besok jangan lagi ya, seperti itu. Jadi menempatkan dirinya itu sebagai temannya anak-anak. Ini yang sering saya lakukan di kelas saya begitu. Tapi dengan adanya desiminasi yang Ibu Purwanti lakukan, saya menjadi
tahu bahwa posisi kontrol sebagai teman yang saya lakukan ini kurang sesuai begitu. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Jadi guru hanya memantau ketika anak-anak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi inilah posisi kontrol sebagai manajer inilah yang diharapkan dilakukan oleh semua pendidik yang ada di Indonesia begitu tentunya ya. Jadi saya sendiri sebagai seorang guru khususnya yang kemarin-kemarin masih menggunakan posisi kontrol sebagai teman, kebanyakan sebagai teman dan juga sebagai rasa bersalah gitu. Jadi apa kamu nggak kasihan nih sama orang tuamu kalau kamu tuh nilainya nggak bagus, kemudian apa kamu nggak kasihan tuh sama diri kamu sendiri. Seperti itu biasanya ya kalimat itu yang keluar dari mulut saya gitu ya. Dengan adanya diseminasi yang dilakukan oleh Bu Purwanti, saya berharap nantinya saya juga akan menjadi posisi kontrol yang baik, yaitu menjadi posisi kontrol manajer bagi anak-anak. Kemudian ketika ada permasalahan tersebut, menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, yaitu dengan menggunakan langkah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan kepada anak-anak. Jadi contohnya begini, kemarin yang saya lihat Ibu Purwanti ini sudah menerapkan segitiga restitusi pada saat terjadi masalah kepada anaknya, yaitu yang bernama Rafa. Rafa ini tidak menghargai temannya. Jadi Ibu Purwanti ini yang saya lihat sudah menstabilkan identitasnya. Tidak apa-apa kamu seperti itu, tapi besok jangan diulangi lagi. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Beliau menanyakan kepada Rafa ini, kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Kemudian ditanyakan alasan-alasannya kenapa kok Rafa ini tidak mau menghargai temannya. Dan dengan adanya menstabilkan identitas itu nggak apa-apa, semua orang pasti melakukan kesalahan dan kita akan memperbaikinya. Itu kemudian memvalidasi kesalahan. Kemudian Rafa ini mengungkapkan kenapa ia tidak menghargai temannya dan mengatakan yatim-yatim kepada temannya itu ternyata ada alasannya. Kemudian setelah Rafa ini menyampaikan alasannya, Bu Pur ini juga sudah menanyakan keyakinan. Kalau kamu seperti itu apakah baik? Kemudian Rafa ini tidak menjawab bahwa tindakan ini tidak baik dan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Kemudian Rafa ini bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, dengan kemudian hari Rafa tidak akan mengulanginya lagi dan kemudian ia akan lebih menghargai temannya. Kemudian ada segitiga restitusi lagi yang sudah dilakukan oleh Ibu Purwanti, yaitu yang pertama adalah ketika Rizal tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Berkali-kali Rizal ini tidak menyelesaikan tepat waktu tugasnya dan diselesaikan dengan baik ini oleh Ibu Purwanti ini dengan segitiga restitusi, dengan menstabilkan identitas, dengan ya nggak apa-apa kali ini tugas kamu nggak selesai, tetapi selanjutnya kamu harus menyelesaikan tugas kamu begitu. Jadi anak itu tidak takut ketika anak ini tidak menyelesaikan tugas. Tetapi tidak sampai di situ saja, Bu Purwanti juga sudah memvalidasi kesalahan dengan menanyakan alasannya kenapa kamu tidak menyelesaikan tugas. Kemudian dia mengungkapkan banyak sekali alasan karena begini Bu. Kemudian Bu Purwanti ini menanyakan keyakinannya dan dia itu akan melakukan apa agar bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu begitu. Jadi saya berterima kasih nih kepada Bu Purwanti, dengan adanya diseminasi yang dilakukan banyak sekali manfaat yang saya peroleh, baik dalam penerapan kesepakatan kelas, kemudian
dalam posisi kontrol guru yang harus dilakukan, dan juga bagaimana cara mengatasi masalah begitu. Jadi kita terhadap anak itu tidak langsung menghukum, kemudian tidak membuat anak itu merasa bersalah, ataupun yang sering saya lakukan ini biasanya posisi kontrol sebagai teman. Jadi terima kasih Bu Purwanti telah memberikan diseminasi yang baik kepada kami. Tetap semangat. Kemudian semoga dalam mengikuti program guru penggerak ini banyak teman-teman yang tergerak hatinya untuk melakukan pembelajaran yang baik bagi dirinya sendiri dan juga tentunya bagi kemajuan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya dan sesuai dengan perkembangan zaman tentunya. Kemudian ini yang terakhir, manfaat buat teman-teman atau rekan-rekan sejawat yang ada di SD Kebumen 1 ini dengan adanya diseminasi yang dilakukan oleh Bu Purwanti itu tentunya sangat banyak sekali. Diantaranya seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa penerapan kesepakatan kelas ini harus dilakukan bersama-sama dengan murid agar kegiatan belajar mengajar ini lancar dan sesuai dengan harapan dari murid itu sendiri, sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga sesuai dengan bakat minat anak, sesuai dengan perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian juga kami juga lebih mengetahui nih posisi kontrol yang baik bagi kami dan juga bagi anak-anak, yaitu sebagai manajer, bukan lagi sebagai penghukum, kemudian rasa bersalah teman atau pemantau begitu. Kemudian ketika kami ini menemukan masalah pada diri anak, kami akan berusaha untuk menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.